Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Faye, bukan Esti. Ya, saya dari Bank Sampah Bersinar. Bank Sampah Bersinar itu adalah sebuah tempat yang mengedukasi teman-teman semua untuk mulai pilah sampah dari rumah. Kenapa harus pilah sampah? Karena setiap hari kita menghasilkan sampah, benar nggak? Ada yang tidak menghasilkan sampah setiap hari? Pasti kita menghasilkan sampah. Dan khusus kita yang tinggal di Bandung, sampahnya itu ke TPA Sarimukti kebanyakan. Dan kalau dengar nih tahun lalu TPA Sarimukti kebakaran ya, karena kapasitasnya sudah melebihi 700%. Jadi melebihi ini bukan 2 kali lipat, 3 kali lipat lagi, tapi sudah 700 kali lipat. Jadi lahan yang seharusnya 2 hektar sudah jadi 50 hektar dan juga 20 hektar dengan tinggi 50 meter. Ini adalah kondisi yang tidak baik. Sehingga kita harus mulai bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Mungkin di daerah Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing sudah diinformasikan mungkin sama Pak RT, Pak RW untuk mulai mengurangi sampah. Caranya sederhana sebenarnya. Sampah organik, anorganik, dan residunya dipilah. Sampah organik ini harus beres di tempat. Anorganik ini plastik, kertas, logam, kaca itu bisa disetorkan ke bank sampah dan nanti bisa mendapatkan nilai ekonomi dari situ. Sehingga yang dibawa oleh petugas itu hanya sampah residu seperti pembalut, popok bayi, tisu toilet yang memang sudah tidak bisa didaur ulang. Sehingga lingkungan kita juga tetap terjaga, Bandung juga bebas dari banjir, bebas dari polusi, bebas dari bakar-bakaran sampah, dan kita juga bisa hidup lebih sehat tentunya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Oke. Iya, Bu Fe, sebetulnya kalau nilai ekonomis sebetulnya yang bisa kita lihat seperti apa, Bu? Dari hasil sampah-sampah yang dikumpulkan oleh dari pemulung, kemudian juga disumbangkan ke bank sampah, itu sebetulnya nilai ekonomisnya seperti apa, Bu? Oke, nah ini juga berbeda dengan pemulung ya. Jadi seringkali ada yang bertanya, loh kita sama dengan pemulung, ntar saingan sama pemulung dong? Tidak. Kalau pemulung itu mengambil sampah dari tempat sampah yang sudah tercampur, kualitasnya sudah tidak baik dan sulit didaur ulang. Kalaupun kita mau kasih ke petugas sampah, kita sudah pilah dari rumah, dari sumber, itu memanusiawikan mereka. Mungkin Bapak Ibu di sini nggak terlalu banyak yang tahu, banyak sekali petugas sampah yang tangannya sampai diamputasi karena infeksi, kena pecahan kaca, kena tusuk sate, kena benda-benda tajam. Jangan-jangan itu sampah dari rumah kita loh. Tapi di sisi lain, kalau kita mau pilah, itu banyak sekali bisa lihat di Instagramnya banksampahbersinar.id atau Bank Sampah Cimahi. Bisa dilihat 1 RT 1 RW ada yang mengumpulkan sampai 2 juta 3 juta per bulan. Bayangkan itu bisa membantu banyak orang atau bisa mendapatkan penghasilan tambahan juga untuk ibu-ibu rumah tangga di daerah-daerah ya khususnya seperti itu. Jadi kita berkontribusi buat lingkungan dan manfaatnya nanti akan kembali untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, dari hasil dari sampah-sampah tadi saya tahu bisa dibuatkan baju, tas, sepatu, ya Bu ya. Jadi semua sampah yang terkumpul anorganik itu plastik, kertas, logam, kaca, itu semuanya akan menjadi material daur ulang. Salah satunya di sini saya lihat masih ada yang bawa botol air mineral ya. Botol air mineral itu terbuat dari PET, bahan PET. Itu bisa didaur ulang, nanti bisa jadi isian boneka atau buat karpet mobil, buat jersey, itu bisa ya. Tapi saya appreciate buat yang sudah bawa tumbler. Kalau tumblernya pecah pun ya, tumbler kan gak selamanya bisa baik-baik aja ya, walaupun tadi lagunya baik-baik aja. Tumblernya pecah, tenang, baik-baik aja, itu bisa didaur ulang. Itu namanya PET, ada yang dari PP, ada yang dari HDPE, itu semua bisa didaur ulang asalkan dipisah. Jangan sampai dicampur dengan kangkung bekas kemarin, dicampur dengan sampah pembalut, dicampur dengan sampah popok bayi, itu udah gak ada nilainya gitu ya. Dan kita juga menghargai para petugas sampah. Bisa dibayangkan tadi ya, petugas sampah boleh ditanya deh di sekitar rumahnya, gaji mereka, penghasilan mereka sehari itu hanya sekitar 600-700 ribu, tapi resiko yang mereka dapatkan, infeksi, kemudian juga penyakit-penyakit berbahaya itu menyertai mereka. Jadi kita membantu mereka
mendukung mereka dengan cara pilah sampah dari rumah dan nanti benefitnya untuk diri kita sendiri juga. Satu lagi, terakhir. Siap. Katanya minyak jelantah juga bisa disumbangkan. Bisa jadi apa, Bu? Nah, minyak jelantah itu juga salah satu penyakit khususnya di orang Sunda ya, segala digoreng, pagi-pagi udah goreng bala-bala. Nah, minyak jelantah itu jangan dibuang ke saluran air karena itu sangat berbahaya, apalagi saluran air kita itu nyambung ke sungai, makanya Sungai Citarum hidup cina gitu ya. Nah, minyak jelantah itu bisa dikumpulkan, saring, taruh di botol, nggak perlu disumbangkan, itu dibeli bahkan ya, harganya bisa 5.000 sampai 6.000 dan nanti bisa sekalian disetor per kilogram, nanti bisa disetorkan sekalian dengan botol-botol tuh harganya 5.000 tuh yang botol-botol tuh ya, jadi dikumpulkan. Kalau tutupnya dipisah itu harganya jadi bagus, harganya semakin tinggi, jadi semakin dipilah harganya akan semakin tinggi. Nah, nanti minyak jelantah tuh jadi apa? Kalau mau berkreasi sendiri itu bisa bikin lilin, bisa bikin sabun, bisa bikin macam-macam. Tapi kalau misalnya aduh nggak ada waktu, tinggal disetorkan ke bank sampah, nanti kita akan salurkan ke perusahaan yang akan mengolahnya menjadi biosolar atau biodiesel. Begitu. Oke. Boleh ada yang mau tanya barangkali Ibu Bapak? Kalau misalnya belum, nanti ini Ibu Fei masih ada di sini ya. Bu Fei dari panitia kiranya secara simbolis akan memberikan sumbangan juga berupa pakaian layak pakai dan juga ada mat ya. Pilih wakilnya yang ini kan ya, karena bagus warna-warni, nggak tahu siapa. Jadi kalau yang layak pakai, karena di Bank Sampah Bersinar itu punya 855 komunitas kelompok, jadi hampir semua kecamatan di Bandung Raya ini ada. Jadi gak usah bingung, kalau udah punya sampah mau disalurin, tinggal hubungi kita aja, nanti kita akan cari titik terdekat. Yang layak pakai akan kita salurkan, baik ke sekolah, kemudian kalau mainan-mainan kita salurkan ke PAUD, di kampung-kampung juga baju-baju yang layak pakai. Kalau tidak layak pakai, itu juga bisa. Jadi baju-baju seragam bekas anak sekolah, bekas seragam itu bisa nanti disalurkan, akan diolah lagi, ada yang jadi insulator atau jadi baju lagi. Seperti itu. Oke. Ya, karena baju juga ini punya waktu daur ulangnya cukup lama. Bu Fei, terakhir alamatnya di mana atau hubunginya di mana Bank Sampah Bersinar? Bank Sampah Bersinar. Paling gampang bisa reach di Instagramnya banksampahbersinar.id. Alamat kita pusatnya ada di Bojong Soang. Kalau daerah sini paling dekat ada di Singgahsana, di TPS-nya Singgahsana. Di Cimahi ada Bank Sampah Hidup Cimahi di Jalan Kiai Haji Usman Domiri. Tapi kita ada di semua kecamatan di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, kemudian Cimahi, dan ada di Kota Baru Parahyangan. Ya, Bu Fei, ini ada teman-teman panitia ya, mohon berkenan untuk menerima sumbangan kita dari teman-teman juga ya. Boleh kita berikan tepuk tangan juga buat Anda semua ya. Jadi yang disumbangkan hari ini semua akan bermanfaat untuk kita semua ya. Dan mohon dengan sangat teman-teman, yuk kita jaga lingkungan kita sayang dengan lingkungan kita. Setelah ini jangan kemana-mana, silahkan Anda singkirkan makanannya. Terima kasih Bu Fei.